saya yakin tidak mungkin Allah memberikan kita amanah seumpama sebagai seorang dai, sebagai seorang pemberi nasihat kepada orang menegakkan agama Allah kalau Allah tidak menjamin rezeki kita. Karena paus yang besar saja di laut, Allah tanggung makanannya yang bertonton. Bagaimana dengan kita yang manusia yang perutnya cuma kecil saja, masa Allah tidak bisa tanggung? Tantangannya banyak, mungkin dari segi kita harus banyak sabar. Itu yang terus disampaikan sama Ustadz kami, Ustadz Jihada, bahwa kalian harus 7 kali sabar. Sabar 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali kalian sabar. Kalau sudah sabar 7 kalinya itu, insya Allah akan Allah berikan kelapangan yang besar lagi. Karena memang jalan dakwah ya tidak ada yang bisa kita katakan selain sabar dalam mungkin masalah dakwah kita, masalah tenaga kita, masalah keuangan dan sejenisnya ya sabar. Harus ada pendekatan person kepada setiap mutarabi itu, sehingga mereka juga nyaman bicara dengan kita, nyaman berkomunikasi dengan kita. Karena yang pernah kami dapatkan dari ustadz kita itu bahwa kalau seseorang itu sudah nyaman berbicara dengan kita, insya Allah ajakan apapun itu mungkin mereka akan susah untuk menolaknya. Acara ini disponsori oleh شوقا إليه لست أرجو سواه شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقاه وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين حان اللقاء قال فلتذهبوا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabad. Kalau berbicara pemuda, Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan porsi perhatian untuk anak muda itu luar biasa. Bahkan di salah satu sabda Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan ada golongan yang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mereka itu para pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada pemuda yang saling mensupport untuk beribadah, bersaudara. Ada pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Bahkan di hadis yang lain Nabi juga menyebutkan tentang untuk iktanim khamsan qabla khamsin, 5 perkara sebelum 5 perkara, di antaranya adalah masa muda. Baik para pemirsa dimanapun Anda berada, Muslim Youth Podcast hadir kembali untuk Anda, pastinya menghadirkan tamu dan narasumber terbaru. Hari ini saya ditemani oleh anak muda asal Sulawesi Selatan, tapi mendapatkan pengalaman yang luar biasa di Kota Mataram. Sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz Firman Syahrais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selamat datang ini di Muslim Youth Podcast. Orang Makassar bilang, saya juga bukan orang Makassar sebenarnya, agak kareba. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Asli Sinjai, Ustaz. Sinjai. Ya. Berarti Bugis ini. Ya, Bugis. Bugis kalau ditanya agak kareba jawabannya? Baji-baji. Baji-baji atau Madeceng? Madeceng. Oh, Madeceng. Wah, saya kayaknya lebih Bugis ini. Mungkin bahasanya berbeda mungkin. Oh, bahasa berbeda. Logatnya ya. Oh, logat. Sinjai Makassar kan. Kalau di rumah sama orang tua pakai bahasa apa? Kalau sehari-hari sih kebanyakan pakai bahasa Indonesia biasanya, tapi pakai bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau ibu sumpah lagi marah baru keluar bahasa Bugisnya semua. Oh begitu. Oh bagus ini. Orang tua ibu kalau marah keluar bahasa Bugisnya. Keluar bahasa Bugisnya semua. Alasannya kenapa? Apakah kalau saya pakai bahasa Bugis anak-anak tidak tahu bahasa Bugis atau gimana? Mungkin lebih cepat mungkin ya, maksudnya bicaranya kalau dia pakai bahasa Bugis. Lebih apa ya? Lebih enak kedengarannya mungkin. Lebih enak kedengarannya. Kalau dimarah-marah pakai bahasa Bugis. Oh gitu. Iya. Lebih natural ya. Yes. Lebih gampang meluapkannya mungkin begitu. Oke, episode kali ini kita bahas tentang anak muda. Bagaimana anak muda dengan umur mereka harus mengisi dengan kebaikan pastinya. Ustadz Firman, mengenal ada istilahnya hidayah. Ada yang mengenal Islam sejak atau orang tuanya Muslim dan dia lahir dalam keadaan Muslim.
Ada yang mungkin muslim juga, dalam keadaan muslim dilahirkan, tetapi hidayah itu dia dapatkan ketika mungkin ada sesuatu, artinya mungkin ada jenjang di mana kehidupannya itu jauh dari ajaran Islam. Iya. Antum tipe anak muda yang sejak lahir sudah soleh atau ada masa di mana kesolehan itu muncul, misalkan kita kenal ada namanya kalau dapat hidayah itu di SMA mungkin, Iya. atau di SMP mungkin. Antum seperti apa? Iya, kalau anak pribadi Ustaz, alhamdulillah sebenarnya kami tergolong orang yang mendapatkan hidayah itu lewat, bisa dibilang lewat ikut-ikutan Ustaz sebenarnya. Hidayah lewat Iya. ikut-ikutan. Karena kalau bisa dilihat mungkin teman-teman SMA dulu atau SMP yang mereka kenal betul dengan saya pribadi, pasti mereka tahu bagaimana dengan saya pribadi. Dan alhamdulillah karena hidayah Allah Subhanahu wa taala itu memang datangnya habis kami lulus SMA, tidak lama lulus SMA itu ya kami sempat ikut-ikutan dengan ada salah seorang teman kelas kami dulu di SMA, dia ikut tarbiyah sama salah satu ustadz kami yang dia di Sinjai, ikut tarbiyah dan saya lihat bawa buku Al-Quran, caranya sudah tinggi di sini-sininya. Saya tanya-tanya bilang mau kemana ini, mau ikut apa, bilang ikut di sini gabung dengan kami, bilang mau apa ini. Jadi awalnya saya cuma ikut-ikutan awalnya, Ikut-ikutan. tidak tahu apa-apa, sama masih pakai celana jeans, ikut-ikutan ngaji dan sejenisnya. Akhirnya karena ikut-ikutan itu dapat kenal dengan teman-teman soleh yang lainnya, dengan ikhwah-ikhwah yang lainnya. Di situ lah mungkin awalnya sampai kenal dengan yang namanya tarbiyah seperti ini, celana jingkrak dan sejenisnya, dan bermajelis dengan ikhwah-ikhwah lainnya. Di situ awalnya, akhirnya terbukalah semua peluang-peluang dengan teman-teman yang soleh, dan di mana Allah menggantikan orang-orang yang memang tidak bermanfaat dalam istilah akhirat kita. Jadi dipertemukan dengan teman-teman yang soleh lagi, yang di mana itu bisa membantu juga dalam keimanan kita, dalam keistiqomahan kita. Jadi Artinya kalau yang namanya hijrah itu anggap saja pindah dari layar hitam ke layar putih. ya seperti itu mungkin. Ketika meninggalkan teman yang lama itu, dalam tanda kutip, yang tidak memberikan faedah untuk akhirat kita. Artinya mereka ditinggalkan bukan karena tidak mau berteman dengan manusia, bukan, tetapi mungkin mereka itu tidak mensupport bagaimana keimanan kita bertambah. Ketika mereka ditinggalkan, antum dapat teman baru yang Masya Allah lebih keren lagi begitu. Iya, lebih lebih dekat dengan agama lah istilahnya. Seperti yang juga dikatakan kan dalam hadis Nabi, al-maru ala dini khalili, maksudnya agama seseorang itu tergantung dengan temannya juga. Jadi ya saya betul memang meyakini bahwa pergaulan ataupun teman itu memang sangat berpengaruh sekali dengan kualitas keimanan kita pribadi, berpengaruh sekali. Karena orang itu bisa buruk juga agamanya kalau teman-temannya juga buruk. Lingkungan. Ya, lingkungannya juga termaksud. Oke. Jadi anak muda yang di rumah menyimak, hati-hati dengan lingkungan ternyata ya. Iya. Perlu sekali, Ustaz. Tapi kalau misalkan saya tinggal di lingkungan yang layar hitam ceritanya, tapi saya sering keluar di situ cari layar putih, bisa? Kemungkinan besarnya bisa, tapi ya mungkin kalau untuk anak pribadi Ustaz ya pasti akan tergantikan nanti tuh layar hitam itu. Pasti mungkin kita hijrah kemana ataupun mendapat ilmu di mana. Akhirnya berpindah circle istilahnya, berpindah kelompok kan. Dan pasti akan mendapatkan juga teman-teman yang lebih baik lagi istilahnya lah. Oh, arti kalau saya mau katakan solehnya setelah SMA ya, atau di masa SMA? Iya, di pas lulus SMA lah. Oh, pas lulus SMA, masa putih abu-abu diselesaikan, dan setelah itu baru dapat hidayah, Masya Allah. Alhamdulillah. Antum lihat di kacamata antum orang yang pakai cingkrang itu gimana? Waktu sekarang Ustaz atau bagaimana? Sebelum sebelum kan ikut-ikutan tadi ya. Waktu lihat mereka, wah ini mereka aliran apa begitu? Kalau saya pribadi waktu memang maksudnya tergolong yang belum mengetahui beberapa mungkin sunnah dan sejenisnya. Saya tergolong orang yang cuek sebenarnya setiap masalah seperti itu. Maksudnya bilang buat apa sih mereka begituan, berlebihan, terlalu soalim mungkin ada dan sejenisnya. Dan ya setelah saya tahu, saya sendiri malu sendiri sebenarnya. Oh gitu. Sekarang tertampar bilang Allah Akbar, bukan mereka yang berlebihan, tapi saya yang memang tidak ada ilmu tentang itu. Iya. Masya Allah.
Masya Allah. Antum masuk sekolah dai selama 1 tahun, kemudian ditugaskan di Nusa Tenggara Barat. Barat, Iya. kota Mataram ya. Nah, Keluar daerah, itu pertama kali keluar daerah, maksudnya langsung lompat dari Sulawesi pindah ke NTB. kalau untuk pertama kali keluar Sulawesi ya, tapi kalau untuk keluar provinsi sudah pernah sebelumnya di Morowali pernah. Dengan sekarang kan beda mungkin apa namanya, target bepergiannya. Iya. Sekarang lebih mengusung ada misi yang dibawa, yaitu mengajak orang. Nah, di sana itu ya pasti yang namanya Circle Sinjai Sulawesi Selatan. Iya. Lingkungannya, anak mudanya, kemudian pergaulannya, bahasa dan sebagainya itu berbeda dengan tempat tugas sekarang. Iya, iya. Antum gimana melihat circle baru ini, atau melihat wah ini nuansa baru ini bagi saya? Ya mungkin pasti ada tantangan yang tersendiri. Iya. Bagi antum seperti apa? Tantangannya Ustaz ya. Jadi ya kalau masalah anak muda ya, pandangan anak muda di mungkin daerah Sinjai ataupun Sulawesi khususnya, dan tempat penugasan kami itu di Mataram, mungkin 90% sebenarnya hampir sama Ustaz ya. Di mana anak mudanya ya masih banyak membuang waktu, masih banyak yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, dan kemungkinan melakukan kemungkaran yang lainnya juga. Dan masalah perbedaannya itu ya mungkin dari segi segi dari pergaulan mereka yang luas. Seperti banyak mungkin yang mohon maaf seperti ada yang menghamili itu dan sejenisnya, sampai narkoba dan sejenisnya. Mungkin hal itu mungkin setiap daerah mungkin ada ya. Tapi ya setiap daerah pasti punya cerita sendiri masing-masing juga. Dan saya juga pribadi lumayan di sana lebih agak sulit menyesuaikan diri. Saya pernah merasa pede sekali dengan mungkin saya bisa berbaur dengan orang dengan begini mudah. Mungkin itu kalau untuk circle Sulawesi mungkin. Ya. Tapi ternyata pas saya di sana tidak semudah itu. Maksudnya Gitu. banyak yang Artinya tidak mungkin pertama kali antum hadir di sana, hari pertama, hari kedua, pekan pertama, bulan pertama, Iya. antum orang yang tergolong bingung apa yang saya harus lakukan ini, atau sudah ada peta pergerakan untuk mengajak anak muda secara khusus? Alhamdulillah, karena itu juga yang kami dapatkan dari tadrib dari sekolah yang kami pernah tempat belajar, bahwa memang sampai di sana itu, sampai di tempat tugas, kita tidak sekedar langsung diam, pasti akan melakukan strategi dan cara-cara untuk mendapatkan kayak mungkin mad'u dan mutarabbi. Dan sasaran utama memang saya pertama itu adalah anak muda memang Ustaz di sana. Anak muda. Iya. Secara teknis misalkan ada anak muda lagi nongkrong di ujung, atau ada anak muda lagi kelompok mereka, komunitas mereka itu disamperin dengan ada strategi tertentu, gaya tertentu, atau seperti apa? Atau diundang mungkin, atau diapakan mungkin? Seperti apa yang antum lakukan? Kalau untuk anak pribadi strateginya ya, kalau untuk bagian saya mengambilnya itu saya bisa dibilang istilahnya so akrab Ustaz begitu ya. Oh gitu. So akrab dengan orang, tanya tinggal di mana, di mana biasanya nongkrong, atau di mana biasanya sholat. Iya. Kalau mungkin belum sholat ya kita ajak dan sejenisnya. Itu istilahnya mungkin saya bisa dibilang so akrab lah awal-awalnya kepada mereka begitu. Oke, so akrab artinya bertanya, kalau orang Makassar mungkin bilang di mana Ki, dari mana Ki, apa dibikin gitu. Di antara mereka yang disapa seperti itu, ini kan masuk untuk mengenal orang baru ya, dengan pastinya dengan komunikasi. Iya. Di antara mereka ada yang maksudnya responnya semuanya baik, atau ada yang setengah baik, ada yang pura-pura baik, ada yang langsung merespon, oh iya ini yang saya cari, ini bagus. Ada anak muda membuka peluang untuk saya berubah, dia ngajak saya ada bikin komunitas belajar ngaji. Iya. Itu respon mereka seperti apa? Ya, kalau respon mereka ya semuanya ada Ustadz. Ada yang langsung menerima, ada yang langsung pergi, ada yang risih malahan, ada yang juga tidak suka dan sejenisnya. Jadi responnya berbeda-beda, dan alhamdulillah. Tapi dari kebanyakan respon mereka itu, kebanyakan ya mereka peduli dengan apa yang kami sampaikan, alhamdulillah, dengan ajakan itu. Seperti ajakan sumpama kita dekati dulu mereka dengan Al-Quran, karena kami yakin dalam
masyarakat kita ini tidak ada yang berbeda pendapat tentang Al-Quran. Betul. Jadi kita dekati mereka dengan Al-Quran awalnya, yang seawalnya itu banyak berdiam di masjid, habis sholat maghrib atau duhur banyak berdiam di masjid sampai kita melihat siapa-siapa anak muda yang sering sholat ataupun yang di sekitar masjid ini tinggal, itu kami ajak pertama, dan mereka juga mengajak teman-teman yang lain. Oh begitu. Dan kebanyakan alhamdulillah mereka adalah mahasiswa semuanya, Ustaz. Rata-rata mahasiswa semua. Masya Allah. Sampai saat ini sudah berapa? Saya mau sebutnya kelompok tadi mungkin kalau bahasa Arabnya halaqah ya. Iya. Kalau bahasa kerennya anak muda sekarang itu komunitas. Iya. Sudah berapa kelompok yang terbentuk? Alhamdulillah sebenarnya ini bagian kecil dari yang kami bisa bentuk, baru 3 Ustaz sebenarnya. Baru 3. Iya. Dan itu maksudnya dibentuk mulai dari nol. Iya Ustaz, dari nol. Dari pertama anak di sana, teruskan di sana. Anak mulai mendekati mereka dengan Al-Quran yang pertama. Iya. Setelah itu kita masuk di pembahasan hadis karena ada yang minta. Setelah itu kita masuk di tarbiyah dan terbentuklah 3 kelompok itu. 3 kelompok itu dia full anak muda atau genre umurnya bervariasi, ada yang SMA atau mungkin ada yang kuliah, ada yang sudah kuliah, bahkan ada mungkin yang sudah kerja atau bagaimana? Ada dari semua mutarabi kami alhamdulillah ada 1 orang yang sudah menikah Ustaz. Dan selebihnya itu anak kuliah semua. Anak kuliah semua. Ada juga 1 anak SMA. Gitu. Dan tapi memang 90% anak kuliah semua. Anak kuliahan semua ya. Umurnya pun juga berbeda-beda karena ada yang semester 2, semester 4, ada yang semester akhir. Masya Allah. Jadi memang langkah awal itu mengajak yang tadi berdiam di masjid, itu yang lebih mudah mungkin ya, atau lebih dekat juga diajak. Masya Allah. Di antara mereka itu yang belajar sama antum, betahnya seperti apa mereka? Apakah ada, maksudnya responnya ketika sudah merasakan, akan ketika ditawarkan itu respon juga beda-beda kan setiap orang. Nah ketika sudah mencicipi sesuatu, responnya juga pasti akan beda-beda. Mungkin akan ada yang mengatakan, oh ternyata begini rasanya, misalkan jus tertentu atau makan buah tertentu. Kalau untuk yang sudah terjun atau sudah masuk di kelompok pelajaran tadi, apakah ada yang memperlihatkan respon, Masya Allah inilah yang saya cari-cari belajar ilmu agama, ternyata lebih menenangkan daripada hura-hura di luar. Mungkin tenang tapi pulang ke rumah kembali hancur begitu. Ada di antara anggota antum yang memperlihatkan bahwa mereka sangat menginginkan sebenarnya hal-hal yang seperti ini. Alhamdulillah sebenarnya ada Ustaz, ada beberapa dari mereka yang merespon seperti itu, mengatakannya secara langsung bahwa begini yang sebenarnya kami cari Ustadz yang seperti ini, karena kadang mereka tidak tahu mau menceritakan masalah mereka kemana atau mau curhat kemana. Jadi mereka kadang membicarakan masalah pribadi mereka di dalam halaqah ataupun pertanyaan-pertanyaan umum seperti itu. Dan alhamdulillah responnya sebagian besar baik semua, rata-rata baik semua. Dan begitulah mungkin seleksi dari halaqah itu sendiri ya. Pasti ada yang semangat sekali, ada yang standar, ada yang mungkin lama-lama hilang, ada yang tidak ada kabarnya. Itu yang alhamdulillah, dan itu juga salah satu ilmu yang kami dapatkan dari tadi, bahwa salah satu mengikat mutarabi juga itu dengan strategi mentraktir. Traktir. Ya. Jadi kadang kalau alhamdulillah ada rezeki dan sejenisnya, kita undang mereka tarbiyah di rumah makan mungkin, atau belikan mereka makanan ataupun memberikan perhatian khusus kepada mereka. Jadi bukan sekedar kita memberikan perhatian tok kepada halaqah ini saja dan sekian, tapi kita harus ada pendekatan person kepada setiap mutarabi itu, sehingga mereka juga nyaman bicara dengan kita, nyaman berkomunikasi dengan kita. Karena yang pernah kami dapatkan dari ustadz-ustadz kita itu bahwa kalau seseorang itu sudah nyaman berbicara dengan kita, insya Allah ajakan apapun itu mungkin mereka akan susah untuk menolaknya. Seperti itu. Masya Allah. Jadi di traktir tadi, artinya kalau kita royal ke mereka, mereka juga akan loyal ke kita. Insya Allah. Oh gitu ya, Masya Allah. Berarti memang yang namanya dakwah anak muda ini butuh modal. Butuh sekali Ustaz sebenarnya. Modal yang paling penting apa? Percaya diri sih sebenarnya. Kalau modal yang paling penting itu percaya diri Ustaz. Percaya diri? Iya. Artinya anak muda itu tidak mengajak anak muda yang lainnya untuk berubah karena memang mereka tidak percaya diri? Iya, mungkin kebanyakan seperti itu. Karena dari sekian banyak yang pernah kami dengar, kebanyakan mereka tidak mau mengajak yang ini atau tidak mau begini,
Karena malu, tidak percaya diri, merasa belum pantas dan sejenisnya. Karena kurang pede itu Ustaz sebenarnya. Tidak percaya Iya. diri bahwa sebenarnya mereka itu seorang muslim. Iya, Itu mungkin yang mau diingatkan ya. iya. Masya Allah. Kewajiban mereka kan. Oke. Yang namanya anak muda itu, kalau antum melihat anak muda zaman sekarang, apakah mereka, artinya mungkin yang antum mau ajak juga untuk ayo kita sama-sama bergerak sebagai kaula muda, jangan menunggu sempurna sebagai pemuda kemudian baru mengajak yang lain. Selagi kita masih muda, ayo kita memberikan sesuatu yang berarti, berkontribusi untuk negeri kita, untuk agama kita, memberikan yang terbaik. Karena kalau kita tidak muncul, ya pastinya anak muda yang tidak baik yang akan muncul. Menurut antum gimana sih, atau gimana cara antum supaya mengajak ini anak muda yang lainnya untuk bisa seperti antum juga? Ya, mungkin standarnya ya, maksudnya sebagaimana kami juga tetap berusaha untuk istiqomah. Karena ya namanya keimanan juga kan naik turun, saat naik turun. Jadi kita juga tetap harus menjaga diri untuk terus istiqomah. Dan kalau anak pribadi bagaimana cara mengajak anak muda lainnya untuk bergabung supaya dalam memahami Islam lebih dalam, mengetahui hak-hak Rabbnya dan sejenisnya, ya dengan mengajak mereka dalam bermajelis mungkin. Atau yang paling mendasar adalah setidaknya kita bisa mengajak mereka untuk istiqomah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Itu yang utama kalau bagi saya pribadi, karena kalau mereka sudah istiqomah dengan sholat itu, mereka memahami juga sholat itu untuk apa dan sejenisnya, insya Allah mereka akan digiring juga untuk belajar memahami bagaimana cara sholat yang benar, berwudu yang benar, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lain dalam agama. Dan itu harus terus dicas terus seperti itu. Iya, harus dicas ya, dicolok Iya. Rencana target antum dalam masa pengutusan sebagai dai muda, Iya. ini sudah 1 tahunan, 3 komunitas atau 3 halaqah. Ini antum punya rencana tertentu berapa halaqah yang saya harus bentuk ini semasa saya muda dan semasa saya diutus di tempat orang lain atau di daerah lain? Sebenarnya target halakah sebenarnya sudah ada ya standarnya, Ustaz. Harus sekian selama bulan ini harus sekian yang didapatkan. Masya Allah. Kalau anak pribadi ya anak tetap berusaha untuk mengumpulkan yang terbaik, tetap bergerak dan intinya tetap berusaha untuk mengumpulkan halaqah untuk belajarnya ikhwah yang ada di sana. Kalau jumlahnya ya sebanyak mungkin sampai di sana juga ada yang bisa mengajar atau ada yang bisa juga memberikan ilmunya kepada orang lain. Jadi kita menciptakan kader untuk dijadikan kader lagi dan sejenisnya seperti itu. Masya Allah. Kalau yang namanya anak muda, sekali lagi seperti yang disebutkan tadi kan, dia naik turun semangatnya dan sebagainya, peluang untuk melakukan yang salah-salah itu juga besar. Iya. Apa yang membuat antum termotivasi untuk apa ya, dalam tanda kutip melakukan tugas ini sebagai dai muda, diutus ke tempat orang lain dan bukan tempat kelahiran begitu? Motivasinya Ustaz ya. Kalau motivasi ya jelas kita pasti mengharapkan kehidupan yang lebih baik ke depannya. Termasuk kita pasti berharap besar untuk dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang baik. Karena yang kami yakini selama ini bahwa justru karena kehidupan itu singkat, tidak ada yang tahu, bahkan besok pun mungkin bisa kita meninggal, dan itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau kita terjatuh dalam dosa ya bangkit lagi, terjatuh ya bangkit lagi, seperti itu. Dan motivasinya jelas kita akan menjadikan motivasi itu sebagian dari teman-teman kita, dari orang-orang sholat terdahulu yang kita jadikan motivasi untuk terus menjadi pemuda yang lebih baik lagi. Masya Allah. Antum berapa bersaudara? 9 Ustaz. 9? Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, ini perlu diapresiasi ini oleh para 9 bersaudara. Antum anak keberapa? Anak kedua Ustaz. Anak kedua? Iya. Oh Masya Allah, ini anak muda, 9 bersaudara dan anak kedua. Artinya masih banyak adik-adik di bawah. Iya, ada 7 orang. Ada 7 orang, Masya Allah. Respon orang tua sebagai anak kedua harusnya mungkin ya, sebagai tulang punggung. Orang tua biasanya kalau bahasanya gitu itu tulang punggung. Iya. Apa respon mereka ke antum sebagai anak muda, anak mudanya orang tua tapi ternyata diutus di tempat yang jauh sekali? Iya.
Jadi alhamdulillah sebenarnya jauh sebelum itu Ustaz, sebelum kami ditugaskan, bahkan jauh sebelum kami masuk ke dalam pendidikan tadrib, kami sudah memahamkan orang tua sebelumnya, menyampaikan bahwa yang kami kerjakan ini bukan, insya Allah bukan anu yang salah dan sejenisnya, tapi kebaikan yang bisa membawa kita semua kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun respon orang tua masalah itu masalah ya seharusnya anak muda yang paling tua harusnya dia cari nafkah bantu untuk orang tua. bantu orang tua, Iya. cari untuk adik-adiknya dan sejenisnya. Ya kita tetap menjalankan kewajiban kita sebagai semua kakak, sebagai abang untuk adik-adik kita, dan kita juga di sisi lain itu tetap menjalankan dakwah ini. Karena dakwah kan kewajiban kita sampai kita mati. Dan masalah saya yakin tidak mungkin Allah memberikan kita amanah seumpama sebagai seorang dai, sebagai seorang pemberi nasihat kepada orang menegakkan agama Allah kalau Allah tidak menjamin rezeki kita. Karena paus yang besar saja di laut Allah tanggung makanannya yang bertonton. Bagaimana dengan kita yang manusia yang perutnya cuma kecil saja, masa Allah tidak bisa tanggung? Dan saya jamin sudah banyak dalil-dalil Al-Quran, hadis yang menerangkan bahwa Allah akan menjamin rezeki ataupun kebaikan kehidupan bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus berdakwah di jalannya, insyaallah. Masya Allah. Saya terkesima tadi disebut ikan paus ya. Ya betul juga ya, ikan paus itu besar sekali perutnya tapi tetap selalu ada rezekinya Ada dari saja Allah rezekinya. Subhanahu wa taala. Itu antum ilmu dapat dari mana? Sebenarnya lebih setia lebih banyak kadang baca-baca literasi ataupun cerita-cerita yang mungkin sekedar cerita tapi ya masuk akal sesuai dengan memang syariat, bahwa ya seperti itulah Allah memberikan rezeki. Jangankan kita orang yang fokus dengan dakwah, fokus dengan kebaikan, orang yang bermaksud saja masih dikasih bernafas. Iya, harusnya mereka kalau bermaksiat langsung di stop saja ya. Iya. Oke, stop bantuan. Itulah. Masya Allah. Orang tua responnya luar biasa. Kalau untuk anak kedua berarti ada kakak. Iya. Kalau kakak melihatnya antum gimana? Awalnya ya kakak saya juga salah satu orang yang lumayan tegas sebenarnya. Kakak saya perempuan, ya. Dia mendorong, mendukung atau mendorong jatuh? Awalnya sebenarnya agak risih ya, agak risih dengan saya pribadi, apalagi mungkin sudah lihat jenggot tumbuh dan sejenisnya. Dia tidak suka sebenarnya awal-awalnya, tapi ya alhamdulillah seiring dengan berjalannya waktu, meskipun kami jauh di tempat tugas, kami tetap terus komunikasi di grup dan sejenisnya, mendakwai mereka di grup dan sejenisnya, telepon, menasihati mereka mungkin lewat sosial media dan sejenisnya. Alhamdulillah saya mungkin tidak menyangka bahwa kakak saya juga bisa tarbiyah, alhamdulillah. Masya Allah. Yang dimana sebelumnya juga agak keras memang untuk bergabung dalam kehidupan yang lebih baik istilahnya. Apalagi dia seorang akhwat, dan saya sangat menegaskan kepada maksudnya saudara-saudara kami pribadi, apalagi yang perempuan, untuk menjaga diri mereka, karena ya alhamdulillah adik, ibu, kakak juga alhamdulillah mereka sudah tarbiyah semuanya. Masya Allah. Dan itu lama prosesnya juga. Antum ketika menyebut kakak perempuan antum dan berubah, saya lihat terharu, kenapa bisa? Terharu karena kakak perempuan ini sebenarnya yang paling sering saya ajak bertengkar sebenarnya di rumah. Ya maksudnya mungkin bertengkar sejarah main-main, tapi ya kalau maksudnya yang paling istilahnya yang paling anti dengan saya mungkin dengan apa yang saya kerjakan, mungkin dia awalnya gitu. Harapan antum untuk kakak perempuan antum apa? Ya maksudnya harapannya ya semoga dia istiqomah, karena sudah mulai tarbiyah juga, istiqomah dengan tidak maksudnya memposting hal yang tidak bermanfaat lagi, tetap terus di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi muslim yang berkualitas insyaallah. Masya Allah. Artinya kakak ini, apalagi dia seorang perempuan, artinya dia mungkin ibu kedua untuk antum dan adik-adiknya antum. Masya Allah. Kalau kakaknya antum menonton cuplikan ini, antum mau katakan sesuatu apa kepada kakaknya antum? Tidak banyak yang mau saya sampaikan sebenarnya, cuman tapi kalau untuk hubungan sekarang alhamdulillah lancar-lancar.
Cuman mau sampaikan sama kakak saya yang perempuan bahwa tetap menjadi sosok yang tegas, maksudnya tegas dalam kebaikan, dalam mendidik adik-adiknya. Meskipun ya saya adiknya, tapi ya dia tetap menganggap saya anak kecil terus, yang selalu buat salah dan sejenisnya. Tapi ya kalau untuk harapan saya, kalau beliau menonton ya, saya harap dia menjadi maksudnya perempuan yang lebih kuat lagi. Karena ya dia juga salah satu orang yang sebenarnya kurang respect dengan kita semua bersaudara. Tapi dengan dekatnya mungkin dengan agama, mulai terbiar dan sejenisnya. Alhamdulillah. Bahkan saya sedikit terharu kalau dia sudah mulai bertanya dengan saya masalah-masalah mungkin perkara-perkara agama dan sejenisnya yang saya ketahui. Saya sampaikan ke dia seperti ini. Dan alhamdulillah jauh sekali responnya yang sekarang dengan yang dulu waktu beberapa tahun yang lalu begitu. Masya Allah. Semoga lebih baik saja insya Allah. Amin amin ya Rob. Oke, ini kita terharu, Masya Allah. Perjuangan seorang anak muda mengajar kebaikan kepada orang lain, yang notabene orang lain itu ya bukan saudara kita, dan mereka muslim, pasti ya kita saudara semuslim. Iya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala melalui apa yang antum lakukan di Mataram, di NTB. Allah Subhanahu wa taala membukakan hati saudaranya antum, kakak perempuan itu tadi, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke, kira-kira anak muda ya, untuk saat ini dengan era bebas informasi, semua orang mengkonsumsi informasi per detik itu, mereka diserbu dari berbagai arah informasi. Kalau antum sebagai dai muda, apa sih harapannya supaya anak muda ini, ayo jangan malu. Kalau tadi kan dikatakan mereka tidak pede dengan apa yang mereka miliki, bahkan mungkin perlu diingatkan mereka bahwa mereka itu pemuda muslim yang harusnya ya percaya diri, mereka itu lahir sebagai seorang muslim. Antum kira-kira kalau mau mengajak mereka seperti apa? Untuk kembali kepada muslim yang sesungguhnya. Iya betul. Ya mungkin pesan yang untuk anak muda, untuk kami pribadi ya, lebih banyaklah bergaul dengan orang-orang yang soleh, maksudnya orang-orang yang dekat dengan majelis ilmu, mungkin belajar agama, ataupun orang-orang yang insya Allah yang sholatnya terjaga mungkin. Karena yang seperti kami sebutkan tadi di awal tadi, bahwa teman itu, pergaulan itu sangat berpengaruh dengan keimanan seseorang saat itu. Masya Allah. Tantangan yang pernah didapat waktu di NTB, Iya. apa? Tantangan dakwah Ustaz ya. Ya tantangannya alhamdulillah mungkin banyak juga ya. Mungkin tidak seberapa dari ikhwah-ikhwah yang lainnya yang ditugaskan di tempat lain, juga mungkin mereka lebih keras lagi tantangannya. Kalau untuk anak pribadi, tantangan di sana itu ya tentang budaya ya. Budaya mereka, saya harus menyesuaikan dengan budaya mereka, bahasa mereka, dan kadang di sana itu kita digibahi sebenarnya. Digibahi tapi versi bahasa mereka. Ya, digibahi, dan maksudnya mungkin dipandang sebelah mata. Nah Bilang, begitu. wah masih muda ini, apa ini, belum ada apa-apanya, begini segala macam. Masih muda dan bukan juga keturunan, tapi bukan orang asli Mataram. Iya, baru datang-datang tiba-tiba begini-begini, keluar-keluar dan sejenisnya. Maksudnya dianggap tidak penting ceritanya seperti itu. Dan tantangannya banyak, mungkin dari segi kita harus banyak sabar. Itu yang terus disampaikan sama Ustadz kami, Ustadz Jihada, bahwa kalian harus 7 kali sabar 1 kali, 2 kali, sampai 7 kali kalian sabar. Kalau sudah sabar 7 kalinya itu, insya Allah akan Allah berikan kelapangan yang besar lagi. Karena memang jalan dakwah ya tidak ada yang bisa kita katakan selain sabar. Dalam mungkin masalah dakwah kita, masalah tenaga kita, masalah keuangan dan sejenisnya, ya sabar ya. Harus dengan sabar yang besar sebenarnya. Sabar dari segala arah. Iya, betul sekali. 7 kali sabar. Iya, yang sempat dikatakan sama Ustadz kita Ustadz Jihada sebelum bertugas itu, beliau cuma memberikan 1 nasihat. Beliau mengatakan sabar saja. Sabar. Ya. Dan di tempat tugas itu kami baru memahami sabar maksudnya apa ini, dan ternyata semua yang kami lakukan itu memang harus disertai dengan sabar, Ustadz. Artinya nanti di tempat tugas baru antum perkataan yang tadi itu kayaknya baru sekarang sinkron. Betul sekali. Sabar ternyata sabar tidak memiliki sesuatu. Iya. Sabar menyampaikan. Iya. Sabar menunggu respon. Iya.
Sabar ditolak. Ya, Sudah pernah ditolak berapa kali? apanya Ustaz? Dakwanya? Iya, dakwahnya. Biasanya kalau anak muda kalau ditanya ditolak berapa kali larinya ke Iya. ranah Ya, ya, percintaan. betul, betul. Oke. Kalau ditolak berapa kali ya sudah berapa kali ya, sudah sering sebenarnya. Iya, iya. Saya sudah pernah ditolak di sekolah, Mm-mm. sudah pernah ditolak di masjid juga karena dicurigai aliran sesat dan sejenisnya. Aliran sesat. Pernah juga ditolak sama individual masyarakat pernah. Dan salah satu juga orang-orang yang berpengaruh di tempat itu juga pernah sudah ditolak Ustaz, pernah. Hmm. Izin mana? Antum punya harapan untuk mereka kan seperti Rasulullah SAW. Iya. Luar biasa harapan beliau, ditolak dari Taif, bahkan ditawarkan oleh malaikat penjaga gunung untuk ditimpakan gunung ke atas penduduk kota Taif. Tapi harapan beliau, jangan timpakan gunung itu. Harapan saya, beliau berdoa semoga mereka mungkin tidak beriman saat ini, tapi keturunan mereka saya harapkan beriman. Iya. Akhirnya terbukti kota Taif, Masya Allah, kota yang saya dapat informasi penuh dengan tahfiz Al-Quran di situ. Ya, Masya Allah. Mungkin antum juga modelnya seperti itu. Ketika ditolak, istilahnya apa ya? Orang Makassar bilang tunggu, oh begitu. Artinya nggak ditolak sekarang, tapi doa kita untuk dia semoga ya mungkin hari ini menolak, mudah-mudahan pekan depan sudah mau. Ya, jadi kalau harapan saja dari penolakan itu ya seperti yang kami pelajari dalam Sirah Nabawiyah, sebagaimana perjalanan sirah juga Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditolak di Taif itu karena ya mungkin beliau tidak menyalahkan penduduknya, tapi beliau langsung menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin ada yang salah dari penyampaiannya, dari cara bicaranya, dan alhamdulillah kami juga mengambil contoh itu. Mungkin kami ditolak itu mungkin karena kami mungkin kurang sopan, ataupun mungkin kami kurang ramah, ataupun kurang respect dan sejenisnya, mungkin karena itu. Dan harapan kami ya mereka bisa menerima kami mungkin, ataupun kalau bukan kami ya dai-dai setelah kami, ataupun orang-orang yang mengajak mereka kepada Al-Quran dan Sunnah. Begitu harapannya insyaallah. Artinya ini mungkin kesabaran 7 kali tadi atau Iya, kesabaran ke-7? termaksud itu tadi juga. Masya Allah. Yang membuat antum tersemangati, kalau dai ya pasti ada konsumsi ruhiyahnya, konsumsi spiritualnya, konsumsi bacaannya itu sangat penting, literasi mungkin yang perlu ditingkatkan juga. Yang membuat antum termotivasi untuk tetap maju sebagai anak muda, mengajak orang untuk melakukan kebaikan, ditarik mereka supaya mereka juga menjadi muslim yang kafah seperti itu. Apa yang membuat antum termotivasi? Termotivasi untuk Tetap di jalan ini. Kan jalan tadi dakwah. sudah banyak ditolak. Ya mungkin ada istilahnya kan, cinta ditolak, dukung bertindak begitu katanya. Kalau ini dakwah ditolak, ya pastinya ya kalau mau menimpakan batu ke atas mereka tidak mungkin, karena kita tidak punya kekuasaan di situ, tidak punya kemampuan. Kalau antum ditolak, apa yang membuat antum termotivasi sampai Masya Allah sudah ditolak tapi ternyata sudah menghasilkan 3 komunitas atau 3 halaqah sampai saat ini? Ya, alhamdulillah yang membuat kami mungkin termotivasi untuk tetap bergerak, tetap jalan di jalan yang itu meskipun sudah ada penolakan, ada sindiran dan sejenisnya ya. Yang pertama mungkin kita harapkan adalah janji Allah kepada kita semua, kepada para dai, para penceramah ataupun para ustadz kita yang dijanjikan oleh Allah surga, yang bergerak di jalannya, di jalan dakwah. Itu yang pertama menjadi motivasi kami adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan motivasi keduanya itu adalah kami tidak ingin mengetahui kebaikan agama ini untuk kami pribadi, Ustaz itu. Kami juga ingin mereka rasakan apa yang kemanisan iman yang kami rasakan juga kepada mereka. Kami juga ingin mereka menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah dan sejenisnya. Itu motivasi terbesarnya yang itu. Sebagai dai muda, antum lebih sering komunikasi curhat sama siapa? Ustadznya, pengajarnya, atau sama orang tua, atau sama kakak yang tadi? Kalau komunikasi kalau lebih seringnya kepada ikhwah saja, kepada ikhwah dan kepada orang tua khususnya dan saudara-saudara juga. Orang tua tidak pernah tanya, orang tua manggil antum siapa? Rais biasanya. Rais, Ya. misalkan Nak Rais di Mataram, bagaimana kondisi dakwahnya? Orang tua obrolannya seputar itu atau seputar apa saja? Iya, ibu itu kadang selalu bertanya setiap pekan, bilang bagaimana sana kegiatannya, aman, Allah. lancar, bilang alhamdulillah lancar.
Saya hampir tidak pernah mengatakan bahwa saya dikasih begini, saya dikasih tidak pernah. Karena ya saya cuma ingin menyampaikan saya kabar kebaikan kepada beliau supaya beliau juga tidak khawatir kan dengan keadaan anaknya mungkin yang jauh bilang, "Oh, anak saya begini begini begini." Tidak, jadi ya sampaikan yang baik. Alhamdulillah begini keadaan di sini dakwah baik, alhamdulillah diterima. Saya mau begini sebentar, saya mau begini. Dan kebanyakan beliau mempertanyakan seperti itu, Ustaz. Dan masalah pribadi juga, masalah makan dan sejenisnya. Masya Allah, selama 1 tahun di Mataram NTB, ada nasihat orang tua yang paling antum ingat dan membuat antum tersemangati? Nasihat orang tua yang paling membekas sampai sekarang selama di NTB itu adalah beliau pernah mengatakan bahwa jangan pernah cari masalah dengan orang, terus berbuat baik dan jaga lisan. Karena lisan yang paling berbahaya kepada orang ini. Orang bisa sakit hati besar karena lisan sebenarnya. Dan alhamdulillah itu yang terus kami usahakan lebih terjaga sebenarnya. Mungkin kalau kami dulu di Sulawesi dan sejenisnya mungkin kami aktif mungkin dalam berbicara dengan ikhwah dan sejenisnya. Di sana kami berbicara ya seperlunya saja dengan memang mutarabi ataupun masyarakat yang ada. Karena juga lingkupnya memang sempit sekali untuk mendapatkan ikhwah Ustaz di sana. Jadi ya itu kita menjaga perilaku, itu yang disampaikan Ibu Ana pribadi untuk menjaga lisan, menjaga pergaulan dan jangan membuat orang sampai marah dengan kita begitu Ustaz. Itu yang sampai sekarang Ana ingat. Masya Allah. Di 9 bersaudara, anak kedua, antum lebih dekat sama orang tua bapak atau ibu? Ibu. Karena? Ya karena bapak kan sudah meninggal sebenarnya saat Rahimahullah. di usia saya yang masih SMP mungkin, kelas 3 SMP, Aisyah meninggal di 2014 dan kalau komunikasi memang saya lebih sering sama ibu, lebih banyak cerita. Bahkan dari 9 bersaudara, saya yang lebih dekat dengan ibu. Saya lebih mengetahui semua tentang kondisi ibu saya dan sejenisnya. Kalau masalah makanan kesukaannya, apa yang ibu tidak suka dan sejenisnya, mungkin saya lebih dekat dengan ibu Ustaz. Masya Allah. Ya. Sebelum ke Mataram mungkin dia pasti bersama orang tua, bersama ibu. Iya. Yang selalu diharapkan ibu ke antum apa? Diharapkan ibu anak ke anak ya tidak banyak sebenarnya Ustaz ya. Intinya menjadi orang yang bermanfaat saja sebenarnya. Menjadi orang yang bermanfaat. Ya, untuk orang lain. Karena sejak awal juga saya memang sudah pahamkan ibu tentang bagaimana jalan yang saya ikuti ini, maksudnya jalan dakwah. Yang antum tempuh. Ya, bilang seperti ini jalan dakwah dan sejenisnya. Jadi yang sering saya dengar dari ibu anak pribadi yang beliau harapkan dari anak ya menjadi orang yang bermanfaat untuk banyak orang. Jangan istilahnya jangan neko-neko dan sejenisnya begitu. Dan banyak mengajak orang dalam kebaikan insyaallah. Masya Allah, Masya Allah. Oke, anak muda seorang dai dari Senjai diutus di NTB Mataram. Yang pertanyaan saya seputar antum ada sosok yang antum jadikan sebagai inspirator untuk kehidupan antum selama dakwah? Maksudnya saya? Yang membuat antum, misal kalau seorang muslim, pemuda muslim yang mengenal Nabi, pasti sosok Nabi kita adalah sebagai inspirasi kita. Kalau orang yang antum kenal sekarang dan mereka juga masih hidup sekarang dan antum termotivasi, entah itu dengan cara berpikirnya, cara menyampaikan sesuatu ke masyarakat, atau mungkin keterkenalannya dia, atau mungkin apa yang keluar dari mulutnya itu yang membuat antum termotivasi untuk menjadi dai muda diutus keluar tempat antum. Ada sosok seperti itu? Alhamdulillah ada Ustaz. Ada sosok yang menjadi bisa menjadi inspirasi saya juga. Maksudnya selain dari Rasulullah SAW, di mana beliau yang lebih utama pastinya. Dan kalau dari kalangan yang sekarang yang kita bisa mungkin saling bertukar pikiran, mengajak dalam kebaikan, menegur jika salah dan sejenisnya. Ada sosok ikhwah yang kami sangat jadikan motivasi, jadikan inspirasi kami. Beliau juga satu angkatan dengan kami Ustaz. Di Tadib juga. Tapi ya qadarullah penugasan beliau itu dengan anak ya berbeda provinsi.
Dia di mana diutus? Beliau di Nusa Tenggara Timur. Oh, masih tetanggaan, NTB NTT toh. Jauh, Ustaz. Oh jauh, saya kira satu di NTB, satu di Aceh. Jadi agak sulit kalau untuk mau berkunjung-kunjung. Oh gitu. Oh. Iya, ada beliau alumni Tadrib juga sama dengan seangkatan. kami. Dan satu daerah juga, dari Sinjai juga beliau. Masya Allah. Beliau penugasan Flores Timur. Flores. Iya. Oke. NTB NTT itu berapa pernah tempuh jarak ke NTT? Atau berkunjung kepada ikhwah tersebut? Belum pernah, Ustaz. Belum pernah. Belum pernah. Jadi selama ini langsung Sulawesi NTB ya? Iya. Cuman palingan kalau mungkin singgah aja, Ustaz. Kalau naik kapal kan mungkin singgah. Transitnya di Iya. situ. Tapi tidak sampai ke tempat dia. Karena kan dia di Flores Timur kan itu jauh, dia tidak disinggahi untuk pelni yang kami naiki, tidak. Oke, Masya Allah. Taib, Ustadz Rois ya kalau di rumah dipanggilnya. Iya, Ustaz. Oke, sebagai motivasi mungkin untuk anak muda yang menyimak program Muslim Youth Podcast edisi kali ini, apa yang ingin antum mau sampaikan untuk para anak muda supaya kita tahu bersama hidup itu hanya sekali. Semoga anak muda ini bisa memberikan sesuatu yang berarti untuk negeri ini. Silakan. Ya, untuk anak muda yang menyaksikan podcast ini, kami pribadi berpesan juga untuk kami pribadi ya, antum semua lebih fokus dengan tujuan hidup antum. Ya, fokus dengan tujuan hidup antum. Antum diciptakan untuk apa? Antum menjadi seorang muslim untuk apa? Dan antum harus menjadi muslim yang betul-betul sepenuhnya muslim. Jangan mengikuti kebiasaan orang-orang kafir. Jangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang barat yang melenceng dari akidah kita sebagai seorang muslim. Dan banyak-banyak berteman, utamanya ini banyak-banyak berteman dengan orang-orang soleh. Banyak-banyak mencari pergaulan atau circle yang memang bagus dalam hal positif, dalam hal syariat. Orang-orang yang sering ke masjid, orang-orang yang belajar, bermajelis, tertarbiyah, itu lebih banyak bergaul dengan orang-orang soleh. Perkuatkan iman kalian karena yang menjadi musuh terbesar kita itu adalah gairah muda kita. Di usia muda itu justru kita mudah melakukan dosa-dosa yang kita inginkan, mudah sekali. Ada kekuatan dari fisik, dari waktu, dari kemampuan dan sejenisnya. Jadi ya banyak-banyak untuk berteman dengan orang soleh. Insyaallah dengan pertemanan itu kita akan digiring juga kepada kebaikan yang membawa juga kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Masya Allah, syukron. Ini Ustadz muda dari Sinjai, Yes, Sulawesi Selatan dan diutus di NTB Nusa Tenggara Barat di Mataram. Nah, Ustaz. Oke, baik para pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya para anak muda, kita aturkan terima kasih banyak untuk inspirasi dan motivasi insightful dari tamu saya pada edisi kali ini, Ustadz Firman Syah Rois. Dan untuk kamu yang masih muda, jangan katakan kamu muda kalau masa mudamu tidak diisi dengan kebaikan, karena semua masa muda akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, bikin circle yang baik atau cari circle yang baik, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u 'ala dini khalilih." Seseorang itu akan tergantung dengan agama temannya. Saya Abdullah Said pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.